Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'du. Anakku, siswa-siswi SMK Wahidasim yang insyaallah semuanya sholih sholihah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir di majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap terlimpahkan keharibaan junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan ajaran yang dibawa beliau, yakni dinul Islam. Anak-anakku, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan atau membicarakan tentang 6 dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Kira-kira ada yang tahu apa saja 6 dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah? Yang pertama, syirik. Syirik itu artinya menyekutukan Allah, menduakan Allah. Bayangin seandainya kalian punya pasangan, terus pasangan kalian itu selingkuh atau mungkin punya yang lain, pasti kalian sakit hati. Gimana dengan Allah? Allah yang maha segalanya, tapi kalian menduakan mungkin dengan pohon yang besar, menduakan dengan patung. Allah akan sangat murka. Makanya kenapa yang namanya syirik itu, menyekutukan Allah itu sangat termasuk dosa besar. Yang kedua, menuduh wanita solihah telah berbuat zina. Maksudnya, jadi kalau misalkan memang kita tidak punya bukti, kita tidak boleh menuduh seorang wanita solihah itu berbuat zina. Jadi harus ada saksi yang bisa membuktikan, minimal 4 saksi. Yang ketiga, sihir. Sihir itu biasanya hubungannya dengan kalau zaman sekarang dukun, misalkan seperti itu. Kirim santet misalkan, atau mungkin kadang kalian sering, kalau anak-anak muda itu sering mengatakan kalau cinta didolak dukun bertindak. Itu tidak boleh, nak. Karena apa? Itu termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Yang keempat, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Jadi membunuh itu, nak, hukumnya haram. Makanya kalau misalkan kalian kan sering dengar kadang membunuh dengan yang dibunuh itu sama, hukumnya neraka. Tapi kalau misalkan ini tadi ada kecuali yang dengan hak itu misalkan contoh karena apa? Karena kalian mungkin berperang atau apa, itu dibolehkan karena membela agama, dan itu memang ada alasannya yang tepat yang dibenarkan oleh Islam karena membela agama. Meninggalkan peperangan atau jihad. Perjuangan ini jihad biasanya kalau peperangan itu zaman Rasulullah. Nah, ini termasuk orang yang pengecut, orang yang meninggalkan peperangan karena dia pengecut, takut kalah atau takut mati, akhirnya dia enggak ikut perang. Itu termasuk dosa besar yang tidak diampuni. Dan yang selanjutnya adalah memakan harta anak yatim. Yang keenam, memakan harta anak yatim ini sekalian bisa tahu di surat Al-Ma'un ayat 2 itu, menghardik anak yatim itu saja sudah termasuk ara'aital ladzi yukadzibu bidin, tahukah engkau orang yang mendustakan agama. Jadi menghardik anak yatim itu termasuk adalah mendustakan agama. Dan ini
memakan harta anak yatim. Anak yatim itu sudah nggak punya orang tua, kalian tega, kalian ambil hartanya, bukannya menyantuni malah tambah diambil hartanya. Itu termasuk dosa besar. Nah, anak-anakku, saya yakin siswa-siswi SMK Wahid Hasyim itu tidak termasuk dalam 6 kriteria tadi, 6 kategori tadi. Jadi kita harus membentengi diri kita dengan keimanan agar kita tidak tergoda dengan hal-hal yang Ibu sebutkan tadi. Mudah-mudahan anak-anakku semua dan kita semua dijauhkan dari hal-hal itu, kemudian kita diberikan kesehatan oleh Allah, dan kita semua berdoa semoga penyakit corona yang ada di muka bumi ini segera diangkat oleh Allah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.